Halo guys, welcome back ya. Kembali lagi bersama saya Derry atau Dori yang akan menemani kalian belajar bahasa Jepang. Oke guys, sebelumnya sorry banget ya, saya masih kurang fit hari ini. Jadi Aduh, nyeri otot. saya juga agak bindeng nih ya. Jadi maaf banget kalau misalnya nanti penjelasan saya agak kurang jelas ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya aja ya ke saya. Oke. Jadi sekarang hari ini kita masuk ke bab 23 ya, bab 23. Di bab 23 ini ada 5 bunpo, teman-teman. 5 bunpo. Oke. Dan ini isinya daging semua nih, kacau, daging semua nih ya. Kalau gitu langsung aja kita bahas ya, biar waktu kita lebih efisien. Oke, bab 23 di bunpo yang pertama. Di bunpo yang pertama ada kata kerja bentuk kamus, kata kerja bentuk nai, kata kerja bentuk i, kata sifat bentuk i, kata sifat bentuk na, kata benda no, toki, plus kalimat pokok. Nah, toki ini bisa kita artikan dengan saat ya, atau ketika ya, saat atau ketika. Jadi toki itu menunjukkan waktu ketika terjadinya keadaan dan aksi atau fenomena yang dinyatakan dalam kalimat pokok yang menyusul ya. Jadi kayak apa ya? Ya, saat saya begini apa gitu. Jadi hal yang terjadi pada yang kita ceritakan gitu. Dan biasanya di depan toki itu sama dengan bentuk yang menerangkan kata benda. Jadi sebelum toki ini kalimatnya adalah kalimat yang menerangkan kata benda ya. Contohnya, kita langsung ambil contoh ya. Di sini ada Toshokan de hon o kariru toki kado ga irimasu ya. Saat meminjam buku di perpustakaan diperlukan kartu ya. Ini dia pakai kata kerja. Ini dia adalah bentuk kata kerja kamus ya, yang belakangnya ru. Ini dia pakai kariru dari karimas ya, meminjam ya. Toshokan de hon o kariru toki kado ga irimasu. Saat meminjam buku di perpustakaan diperlukan kartu. Nah, jadi ini menunjukkan waktu saat dia meminjam buku. Saat dia meminjam buku itu harus pakai kartu. Nah, toki di sini fungsinya untuk menyatakan waktu si pembicaranya. Pembicaranya bilang waktu atau saat ya, saat meminjam buku. Waktunya saat meminjam buku itu diperlukan kartu untuk ya entah untuk login atau buat masuknya ya, seperti itu ya. Jadi toki itu untuk saat, untuk menunjukkan waktu gitu. Terus di bawahnya wakarana toki sensei ni kite kudasai ya. Jika tidak paham tolong tanya kepada guru ya. Bisa diartikan juga ya, ini dia pakai nai ya, pakai yang nai, futsuke yang nai. Wakaranai dari wakarimas ya, wakarimaseng dibentuk jadi ke futsuke, jadi bentuk nai. Wakaranai toki ya, sama ya artinya. Tokinya itu untuk menunjukkan waktu ya, waktunya dari waktu saat dia nggak paham gitu. Ini dia sebenarnya sebenarnya kalimat ini buat bilang ke temennya gitu, wakarana toki sensei ni kite kudasai gitu. Saat nggak paham, saat nggak ngerti, tolong tanyakan kepada sensei gitu ya. Kita lanjut lagi, ada contohnya nih. Karada no choushi ga warui toki genki cha o nomimasu ya. Ketika badan tidak enak, minum genki cha ya. Genki cha tuh kayak apa ya guys? Kayak minuman teh biasanya sih teh hijau, tapi ada banyak variannya. Jadi
Itu teh yang buat nyehatin badan gitu. Dari namanya aja udah Genki ya, Genki sehat. Cha itu teh yang menyehatkan. Itu dia kayak matcha gitu, matcha terus teh hijau, pokoknya buat nyehatin badan gitu. Mungkin kalau di kita mah kayak jamu ya, cuma kalau dia bentukannya teh untuk yang nyehatin badan gitu ya. Nah, Cardano Chausi itu apa sih? Chausi itu sebenarnya kayak keadaan guys, situasi. Nah di sini situasinya badannya nggak enak ya. Cardano Chausi ga warui, situasi badannya nggak enak gitu. Di sini kan tapi diterjemahin ketika badan tidak enak minum Genki Cha ya. Ketika itu dari Toki ya, ketika juga bisa. Jadi saat nggak enak badan minum Genki Cha gitu ya. Tokinya untuk ketika bisa. Nah ini dia dari kata sifat i, warui. Waruinya nggak diubah ya, tetap biasa, i nya ada. Oke. Lalu lanjut yang kata sifat na ini ya, hima senggang. Hima na toki ucie asobini kimasenka ya. Jika senggang, bagaimana kalau main ke rumah saya? Nah ini hima naknya ngikut ya, kata sifat naknya ngikut, nggak dicoret atau diganti tidak, tapi naknya ngikut. Hima na toki atau saat senggang, bagaimana kalau main ke rumah saya gitu. Naknya ngikut ya kalau kata sifat nak gitu guys. Terus ada lagi nih bawahnya, kodomo no toki yoku kawade oyogi masta. Waktu masih kecil sering berenang di sungai. Ya, ini dia dari kata benda. Kata bendanya adalah kodomo atau anak-anak. Ya. Nah, kalau kata benda itu ada no-nya. Jadi sebelum toki ya sebelum toki, terus atau sesudah kata benda itu ada no-nya. Jadi kata benda no toki gitu ya. Di sini kata bendanya kodomo ya, atau anak-anak, tapi di sini diterjemahinnya sebagai waktu masih kecil ya. Kodomo no toki yoku kawade oyagi masta. Waktu masih kecil sering berenang di sungai ya. Jadi ini nggak ada yang dicoret ya untuk kata sifat i, kata sifat na, kata benda atau kata kerja, semuanya pakai dilibatin gitu. Yang naknya, yang i-nya, dan di sini pakai no ya untuk kata benda ya. Oke, kita lanjut ke bunpo yang kedua. Di bunpo yang kedua ini ada kata kerja bentuk kamus ya, kata kerja bentuk ta, toki, dan kalimat pokok ya. Ini sama-sama toki ya, cuma beda untuk penggunaannya. Dan sebenarnya artinya juga sama, waktu ya, waktu atau saat, cuman di sini ada tambahan bentuk taknya ya, bentuk tak. Nah, kita lihat ada perhatian. Jika kata kerja di depan toki adalah bentuk kamus, maka kalimat pokok menunjukkan hal yang terjadi sebelum kalimat toki. Nah, tapi jika kata kerja di depan toki adalah bentuk ta, maka kalimat pokok menunjukkan hal yang terjadi setelah kalimat toki. Ya. Mungkin agak gimana ya, agak rancang ya, cuma langsung aja kita contohnya deh biar teman-teman paham. Nah, sini ada dua rebung, ini berbeda. Coba kita baca dulu. Indonesia ikut toki kabang o kaimasta ya. Waktu mau pergi ke Indonesia, saya membeli tas. Ya, di sini dia sebelum pergi ke Indonesia dia membeli tas dulu. Oke, ingat sebelum pergi ke Indonesia. Nah, tapi di bawahnya Indonesia itta toki kabang o kaimasta ya. Waktu pergi ke Indonesia, saya membeli tas ya. Dia beli tas waktu di Indonesia. Lihat perbedaannya. Yang pertama, sebelum dia berangkat ke Indonesia, dia udah beli tas
Sementara yang bawahnya dia beli tas waktu udah di Indonesia. Jadi ini untuk yang lampau, dia beli tas pas udah di Indonesia terus dia balik ke negaranya gitu. Sementara yang atasnya itu sebelum berangkat ke Indonesia dia itu beli tas di negaranya sendiri gitu ya. Beda ya, iku ita itu beda arti dan beda pengucapan ya, sangat beda. Jelas ya bedanya di mana. Yang atas itu untuk sebelum berangkat, kalau yang bawahnya itu belinya pas di sananya ya. Jelas ya. Oke, kita lanjut ke bunpo yang ketiga. Nah, di bunpo yang ketiga ada kata kerja bentuk kamus, partikel to, kalimat pokok. Nah, di sini bunpo ini tuh artinya adalah kalau ya, kalau. Kita lihat dulu perhatiannya. To menyatakan jika suatu aksi atau kejadian di depan to yang terjadi menyatakan secara pasti akibat terjadinya suatu keadaan, aksi, fenomena dari kejadian yang diikuti oleh kalimat pokok yang menyusul di belakangnya. Ya, jadi bunpo ini tuh kayak sebab akibat ya, sebab akibat. Kita lihat dulu. Oh, di sini ada. To menyatakan jika suatu aksi, bisa dibilang bunpo to ini untuk sebab akibat dari sesuatu yang dilakukan. Jadi kalau kalian ngelakuin ini, akibatnya ini. Nah, jelas ya, ada sebab dan ada akibatnya gitu. Dan ini biasanya untuk sesuatu yang langsung gitu, kayak nggak ada waktu, nggak ada jeda, benar-benar sehabis kita melakukan ini akibatnya itu langsung. Misal kita lihat contoh ya. Kono botang o osu to otsuriga demas ya. Kono botang o osu to otsuriga demas ya. Kalau tekan tombol ini uang kembaliannya akan keluar ya. Kita lihat tombol itu botang ya, botang itu tombol. Nah, o osu dari osimas artinya menekan ya. To ini bunponya ya, kalau dari osimas yang artinya menekan ya, menekan ya. To-nya itu bunponya ya, kalau. Nah, otsuriga itu uang kembalian dan demas itu keluar. Jadi kalau tekan tombol ini uang kembaliannya akan keluar. Nah, ini langsung ya, langsung. Jadi ketika kita tekan tombol ini akibatnya langsung ya. Kita menekan tombol ini itu sebab, terus uang kembalinya keluar itu adalah akibatnya, sebab akibat. Dan ini langsung, nggak ada jeda waktu atau nggak ada space antara keduanya. Ada, cuma sebentar banget, benar-benar yang singkat gitu ya, nggak yang lama, nggak yang sejam atau 1 hari gitu. Enggak, ini benar-benar langsung gitu, nggak lama gitu ya. Bawahnya ada lagi koreo mawasu to otoga okiku narimas ya. Kalau memutar ini suaranya akan membesar ya. Kita lihat koreo mawasu dari mawasimas artinya memutar ya. Kalau memutar ini ya, to-nya itu kan bunponya ya. Nah, oto itu suara ya. Ga okiku itu dari oki ya, besar ya, besar, dan narimas menjadi ya, suaranya akan membesar ya. Ini langsung juga kan, kalau kalian mutar ini suaranya akan besar, sebab kalau kalian memutar ini itu sebabnya suaranya akan membesar, itu akibatnya. Dan secara langsung, nggak pakai lama waktunya, nggak sejam, sehari, itu nggak langsung, benar-benar yang langsung gitu ya. Di bawahnya ada lagi migie magaru to
Yibin Kyoku ga arimasu ya. Kalau belok ke kanan ada kantor pos ya. Migi itu kanan, Magaru belok dari Magarimas ya. Ini dia bentuk kamus ya. Terus Tote Bunpo-nya Yibin Kyoku itu kantor pos, ga arimas tuh ada ya. Jadi kalau belok kanan ada kantor pos. Jadi kalau dia belok ke kanan itu sebabnya ya. Terus ada kantor pos itu akibatnya ya. Benar-benar kalau dia belok ke kanan itu ada kantor pos, langsung nggak ada yang kalau misalnya belok kanan nanti ada perempatan belok kiri lurus lagi, enggak, itu nggak bisa pakai bunpo ini, nggak bisa. Ini bunpo itu benar-benar yang langsung, nggak ada jeda waktu. Kalau kalian belok kayak ketemunya kantor pos gitu ya, bisa dipahami ya untuk bab ini. Oke, kita lanjut ke bunpo yang selanjutnya. Di bunpo selanjutnya ada kata benda, partikel ga, kata sifat ya, kata sifat. Nah, di bab 14 kan kita udah belajar ya hal yang menyatakan suatu fenomena yang dirasakan dengan panca indera, mata, telinga dan lain-lain ya. Udah kita pelajaran di bab 14 ya sama Fatih Sensei. Nah, itu kan dia nyatain kalau menggunakan partikel ga, tapi untuk sebatas kalimat verbal ya. Tapi di bab ini bisa juga untuk kalimat adjektival ya. Contohnya di sini otoga chisai desu ya, suaranya kecil. Nah, ini dia pakai kata sifat ya. Biasanya kalau di bab 14, di bab 14 kemarin dia pakai kata kerja ya. Nah, ini pakai kata sifat juga bisa. Suaranya kecil, otoga chisai, suaranya kecil gitu. Oke. Langsung kita lanjut ke bab 5. Bab 5, sorry, bunpo yang kelima. Di bunpo yang kelima ada kata benda, partikel o, kata kerja yang menunjukkan gerakan berpindah. Ingat, kata kerja yang menggunakan kata berpindah ya. Nah, ada pengertiannya juga di sini teman-teman. Kita baca dulu bareng-bareng ya. Sebentar. Nah, partikel o yang digunakan bersama dengan kata kerja yang menunjukkan gerakan berpindah seperti samposimas, jalan-jalan, watarimas, menyeberang, arukimas, jalan kaki, hasirimas, berlari, dan yang lain-lain. Nah, ini menunjukkan kalau tempat yang dilewati atau tempat yang dilewati orang atau benda ya. Jadi benar-benar kata kerja yang sifatnya pindah, kayak tadi kan jalan-jalan, menyeberang, berlari dan sebagainya. Itu kok suatu perpindahan ya kata kerjanya. Nah, misal di sini ada contohnya koeng o sampo simas ya, berjalan-jalan di taman. Nah, ini menunjukkan suatu perpindahan kan, dari taman kan luas, mungkin dia dari ada air mancur, dari air mancur ya ke spot apa gitu. Nah, ini menunjukkan suatu perpindahan pakai bunpo ini gitu ya. Sebenarnya sama ya kayak kata benda, partikel o, kata kerja gitu, bisa gitu. Terus bawahnya ada michi o watarimas, menyeberangi jalan ya, nyeberangnya dari jalan ini ke jalan itu gitu, suatu gerakan berpindahan ya. Terus bawahnya lagi kosaten o migi magarimas, di perempatan belok kanan ya, perempatan belok kanan, suatu perpindahan juga kan, dari dia lurus terus belok ke kanan, suatu perpindahan juga. Jadi sebenarnya ini basic ya, kata benda, partikel o, dan kata kerja ya, bisa pakai ini gitu guys. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan buat hari ini di bab 23. Misal kalian belum paham atau tadi penjelasannya kurang jelas karena suara saya lagi bintang, nanti tanya aja ya, karena saya benar-benar lagi nggak fit guys.
Ya, mohon pengertiannya ya. Tanya aja nanti saya jawab kok pasti. Ya. Oke, diulang-ulang lagi aja videonya. Terus khotbahnya dihafalin lagi biar kencang. Oke. Sampai jumpa besok. Mata Astane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.